Teman-teman, sekarang kita akan membahas bab 9, yakni matriks spesial dan Gauss-Seidel. Topik ini masih dalam lingkup penyelesaian sistem persamaan aljabar linier. Ini daftar isi dari bab 9. Pertama nanti kita akan melihat tentang matriks spesial. Dalamnya nanti kita akan membahas matrik pita atau bandit matrix. Terjemahan ini saya cari dari Google ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kita lihat apa itu bandit matrix. Kemudian matrik diagonal, terus dekomposisi Cholesky. Kemudian part yang kedua kita akan bahas metode Gauss-Seidel, termasuk di dalamnya adalah iterasi Jacobi. Kemudian kita akan bahas konvergensi dari metode Gauss-Seidel. Terus yang terakhir, sedikit kita nanti akan bicara tentang software yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linier. Oke, mari kita lihat topik pertama, yakni matriks spesial. Matriks spesial yang ingin kita review atau ingin kita pelajari di bab ini adalah bandit matrix atau matrik pita. Ini kita review sedikit saat saya mereview tentang matriks ya. Matrik pita itu adalah matrik yang mana semua elemennya bernilai 0 kecuali pada pita atau band yang berpusat pada diagonal. Ya, jadi kita mempunyai diagonal dari matrik, terus nilai matriknya itu tidak sama dengan 0 pada daerah yang terpusat di diagonalnya. Nah, sebelah kanan ini adalah skema dari matrik pita. Anda bisa lihat bahwa diagonalnya ada di tengah-tengah dengan warna biru yang agak tua. Terus di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu melambangkan pitanya, ya, lebar dari petanya. Nah, kenapa kita mempelajari matrik pita ini? Karena banyak kasus-kasus yang nanti kita jumpai dalam bidang engineering itu jika direpresentasikan dalam sistem matrik itu bentuk matrik A-nya seperti matrik pita ini. Ya. Oke, kembali lagi ke matrik pita, kita menggunakan dimensi untuk mengetahui karakteristik dari matrik pita ini. Pertama adalah lebar pita atau bandwidth. Di gambar ini ditunjukkan oleh ini BW, ya ini bandwidth. Ya, kalau Anda lihat situ bandwidth itu adalah jarak mulai dari sisi pita sebelah kiri sampai sisi pita sebelah kanan. Ya. Dimensi yang kedua yang kita gunakan adalah lebar setengah pita atau half bandwidth. Ini dilambangkan oleh HBW ini. Ya. Ini adalah jarak dari diagonal sampai ke salah satu sisinya. Ya. Dengan demikian, kita akan mempunyai rumusan ini, bahwa lebar pita itu sama dengan 2 kali lebar setengah pita ditambah 1. Kenapa kita mempunyai 1? 1 ini melambangkan elemen di diagonalnya. Jadi, lebar pita maupun lebar setengah pita itu harus merupakan bilangan yang utuh ya, karena dia melambangkan jumlah elemen di dalam pitanya ya, jadi 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Nah, dengan rumusan ini kita juga bisa menyatakan bahwa untuk matrik pita itu elemen AIJ-nya ya itu sama dengan 0 jika selisih absolut dari I dan J itu lebih besar dari lebar setengah pita. Ya, kembali lagi ke skema di matrik pita ini, bahwa elemen yang bernilai 0 itu ini. Saya pakai arsir ya, arsir pakai purple. Nah, ini adalah elemen-elemen yang bernilai 0. Nanti, ya. Nah, kita telah pelajari eliminasi Gauss, dekomposisi LU. Nah, kedua metode ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan kasus matrik pita ini, ya, tapi tidak efisien. Karena apa? Kalau pivoting itu tidak diperlukan, maka
elemen-elemen dari matrik pita yang bernilai 0 itu dia tidak akan berubah. Ya, dia akan tetap 0. Sehingga kalau kita gunakan LMC Gauss maupun dekomposisi LU, kita harus menyimpan elemen-elemen yang bernilai 0 ini. Sehingga dari segi misalnya ukuran memori komputer yang diperlukan dan seterusnya, dia kurang efisien. Ya. Jadi kita perlu mempunyai metode khusus kalau kasus matriknya adalah matrik pita. Berikutnya adalah sistem tridiagonal. Sistem atau metrik tridiagonal ini adalah metrik pita dengan lebar pita atau bandwidth 3. Ya. Seperti ditunjukkan di slide ini, bahwa sekali lagi karena lebar pitanya 3, kalau Anda perhatikan, saya pakai warna hijau, jumlah elemen yang tidak bernilai 0, kan ini, itu jumlahnya 3. Ya, makanya dia disebut dengan metrik pita dengan bandwidth berjumlah 3. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa koefisien dari matrik A kita tidak menggunakan lambang A1, A2, dan A3, tapi kita menggunakan lambang E dan F dan G ya. Terus ada R untuk matrik B-nya. Tujuannya di sini adalah kita ingin menghindari penyimpanan elemen-elemen yang bernilai 0. Jadi yang perlu kita simpan ya hanya ini, E, F, dan G. Kita tidak perlu menyimpan koefisien-koefisien yang bernilai 0 di sini. Ya. Sehingga kelebihannya sekali lagi kalau digandingkan dengan LMC Gauss, perlu memori yang lebih kecil. Oke. Nah, sistem tridiagonal ini bisa diselesaikan dengan algoritma Thomas. Ya. Nah, ini adalah pseudocode untuk algoritma Thomas. Kalau Anda perhatikan, pertama kita harus melakukan dekomposisi. Ya. Anda ikuti code-nya. Jadi misalnya mulai dari K sama dengan 2 sama dengan N, EK-nya sama dengan EK dibagi FK minus 1, terus FK-nya sama dengan FK minus EK kali GK minus 1, dan seterusnya. Kemudian step yang kedua itu substitusi ke depan. Setelah itu substitusi ke belakang. Kalau Anda perhatikan, metode dari Thomas ini dia mirip dengan dekomposisi LU ya, di mana terdiri atas 3 step: dekomposisi, terus forward substitution, dan backward substitution ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini bahwa keuntungan-keuntungan dari dekomposisi LU seperti misalnya kita bisa melakukan evaluasi yang nyaman untuk matrik R yang bermacam-macam, itu dapat kita lakukan juga dengan algoritma Thomas ini. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini. Jadi ada sistem tridiagonal di sini. Kita diminta menyelesaikan dengan algoritma Thomas ya. Sekali lagi kalau Anda perhatikan, matrik A-nya dia mempunyai lebar pita 3 ya. Oke, kita lihat solusi dari sistem persamaan ini. Langkah pertama kita melakukan proses dekomposisi ya. Anda tinggal mengikuti rumus yang ditunjukkan di algoritma Thomas di bagian dekomposisi ya. Tadi kan ada rutin do for mulai K sama dengan 2 sampai dengan N. Terus di dalamnya ada EK sama dengan EK dibagi FK minus 1. Terus FK sama dengan dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita mulai dari K sama dengan 2, berarti E2 sama dengan E2 dibagi F1. Nah, Anda tinggal masukkan angka-angkanya, nanti akan ketemu ini. Ya. Nah, setelah ketemu elemen-elemennya, Anda bisa tuliskan bahwa matriknya telah ditransform menjadi matrik ini. Ya. Lalu, LU dekomposisinya Anda bisa dapatkan ya, dari matrik A-nya ini dekomposisi menjadi L dan U. Nanti akan ketemu ini. Ya. Dua ini. Oke, Anda juga bisa melakukan verifikasi ya, apakah
kalau L dikalikan dengan U menghasilkan A, ya. Oke, setelah mendapatkan L dan U, kita bisa melakukan substitusi ke depan, ya. Substitusi ke depan. Nah, ini. Kemudian ini adalah matrik dari vektor R-nya yang telah dimodifikasi, ya. Terus kemudian kita bisa melakukan substitusi ke belakang untuk mendapatkan nilai T-nya, ya. Karena ke belakang kita mulai mendapatkan T4, T3, T2, lalu T1. Ya. Berikutnya adalah dekomposisi Cholesky. Ya, di sini kita review lagi matriks simetri, ya. Suatu metrik itu simetri jika ini AIJ sama dengan AJI untuk semua elemen I dan J, ya. Elemen pada posisi I dan J. Nah, kalau matrik A-nya simetri, Anda bisa lihat ini bahwa A itu sama dengan A pangkat T, ya. Nah, kenapa kita mempelajari matriks simetri? Mirip dengan kasus matrik pita, matriks simetri ini banyak dijumpai pada kasus-kasus rekayasa, ya. Karena matriknya simetri, maka hanya separuh penyimpanan data yang diperlukan. Ya, jadi kita bisa saving memori. Dan pada banyak kasus, waktu perhitungannya pun juga separuh lebih singkat. Ya. Nah, dekomposisi Cholesky itu mendasarkan metodenya itu pada matrik simetri yang dapat didekomposisi menjadi ini, ya. Bahwa A, kalau dia matriknya simetri itu sama dengan L kali simetri dari L, ya. Oke. Nah, persamaan 11,2 ini dapat dikalikan, kemudian diset sama satu dengan yang lainnya, maka nanti kita bisa mengekspresikannya itu dalam bentuk berulang, ya. Nah, untuk row ke K, ya, row nomor K, ya, row itu berarti baris, ya, baris nomor K itu kita bisa mendapatkan ini nilai elemennya itu LKI, ya. Itu sama dengan ini A pada alamat KI dikurangi dengan ini penjumlahan dari ini perkalian LIJ kali LKJ, mulai J sama dengan 1 sampai I-1 dibagi dengan LII, ya. LKK itu dihitung dengan mengikuti persamaan 11,4, ya. Ini adalah metode dekomposisi Cholesky, ya, sama dengan metode algoritma Thomas, ya. Ketika Anda diminta untuk menyelesaikannya dengan dekomposisi Cholesky, Anda harus atau Anda tinggal mengikuti rumusan ini secara strict, ya, secara ketat, ya. Oke, mari kita lihat contoh penggunaan dekomposisi Cholesky. Di sini kita diminta untuk menggunakan dekomposisi Cholesky pada matriks simetri ini, ya, matriks simetri. Ya, kalau Anda perhatikan matriknya simetri, ya. Jadi ini simetri, ya. Terus ini simetri dengan ini, ya. Terus ini juga. Oke, mari kita lihat proses dekomposisi Cholesky-nya. Pertama, untuk first row, untuk baris pertama, yaitu K-nya sama dengan 1, maka kita bisa men-skip persamaan 11,3. Di sini kita gunakan persamaan 11,4 yang tadi loh, LKK sama dengan akar dari AKK minus dan seterusnya tadi. Ya, kalau kita gunakan persamaan 11,4, maka kita dapatkan ini bahwa L11 sama dengan 2,4495. Kemudian untuk baris kedua, K sama dengan 2, kita gunakan persamaan 11,3, ya. Anda tinggal masukkan angka-angkanya akan ketemu ini. Terus kemudian kita juga gunakan persamaan 11,4 untuk menghitung LKK-nya di baris kedua, ya, berarti L22, ya.
Kemudian di baris ketiga, kita harus menghitung L31 menggunakan persamaan 11,3. Terus dengan L32 juga menggunakan persamaan yang sama, 11,3. Ya, tinggal Anda masukkan angka-angkanya akan ketemu L31-nya 22,454, L32-nya 20,97. Kemudian L33 karena dia diagonal menggunakan persamaan 11,4. Ya. Ketemu ini 6,1101. Dan dengan demikian setelah ketemu elemen-elemen L-nya, Anda akan mendapatkan dekomposisi Cholesky-nya. Ya. Nah, kalau Anda ingin mengecek validitas dari dekomposisi ini, Anda bisa mensubstitusikan terus ditranspos ke persamaan 11,2. Kemudian Anda lihat apakah kalau L dikalikan dengan transposnya itu hasilnya matrik A. Ya, Anda bisa coba ya. Ini adalah pseudocode dari dekomposisi Cholesky. Ya, kalau misalnya Anda ingin mengaplikasikan dekomposisi Cholesky ini dengan menggunakan Fortran atau C++ atau MATLAB, ya Anda tinggal copy ini, copy terus Anda mungkin harus mengatur, mengadjust apakah misalnya do for ini sama dengan yang do for code-nya di Fortran atau MATLAB dan seterusnya. Topik berikutnya adalah Gauss-Seidel, ya Gauss-Seidel. Gauss-Seidel itu merupakan metode iterasi atau perkiraan. Jadi mirip dengan misalnya ketika kita mencari penyelesaian sistem persamaan tunggal dengan misalnya open method ya. Jadi perlu kita berikan tebakan, terus tebakannya diperbaiki dengan metode yang sistematis. Nah, metode Gauss-Seidel ini merupakan metode iterasi yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linier. Oke, misalnya kita mempunyai suatu sistem persamaan dengan jumlah persamaannya n, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, untuk penyederhanaannya ya, kita bisa mulai misalnya dengan ukuran 3x3 ya. Misalnya kita mempunyai sistem persamaan A-nya itu mempunyai matrik berukuran 3x3 dan semua elemen pada diagonalnya tidak sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskan X1 secara eksplisit dari persamaan pertama. Itu juga dengan persamaan kedua bisa kita gunakan untuk mendapatkan X2 secara eksplisit ya. Jadi di sebelah kiri X2 dia fungsi dari X1 dan X3. Kemudian persamaan yang ketiga kita bisa dapatkan untuk X3 ya. Oke, ketiga persamaan eksplisitnya ya, X1, X2, X3 saya taruh lagi di bagian atas dari slide ini. Nah, langkah-langkah dari metode Gauss-Seidel itu ditunjukkan di slide ini. Pertama, kita harus melakukan tebakan terhadap nilai X ya, baik X1, X2 maupun X3. Kalau misalnya sistem persamaannya mempunyai 10X ya X1 sampai X10. Tebakan yang paling gampang kita bisa gunakan misalnya semua X bernilai 0 ya. Setelah itu langkah yang kedua kita hitung X1 dengan menggunakan persamaan 11,5A ya. 11,5A di sini berarti X1 sama dengan B1 minus A12 kali 0 ya, karena X2-nya 0 dikurangi dengan A13 kali 0 dibagi A11. Jadi di langkah kedua ini X1-nya itu sama dengan B1 dibagi dengan A11 karena suku yang kedua maupun ketiga di persamaan 11,5A itu bernilai 0. Setelah itu, langkah yang ketiga kita hitung X2 dengan persamaan 11,5B dengan nilai X1 dari langkah kedua ya. Sekali lagi nilai X1-nya itu dari langkah kedua, bukan dari tebakan ya. Oke, sementara X3-nya masih bernilai 0 ya. Kalau Anda perhatikan persamaan 11,5B, X2-nya kan fungsi dari X1 dan X3.
X1-nya itu yang baru, yang didapat dari langkah kedua, X3-nya berarti dia bernilai 0. Ya. Terus yang keempat, kita hitung X3 dengan menggunakan persamaan 11.5C dengan nilai X1 dari langkah kedua dan X2 dari langkah ketiga. Ya, ini penting ya, ini untuk Gauss-Seidel. Ya. Terus setelah itu kita ulangi, ya, kita ulangi lagi, hitung X1 dengan persamaan 11.5A. Nah, X2 dan X3-nya itu X yang terbaru, ya, jadi X2-nya dari langkah ketiga, ya, kali ini, terus X3-nya dari langkah keempat. Terus Anda ulangi, hitung lagi X2, X3 sampai hasilnya konvergen. Ini adalah metode Gauss-Seidel. Kemudian tentunya Anda ingin tahu seberapa banyak Anda harus melakukan pengulangan itu. Nah, di sini kita harus melakukan pengecekan konvergensi. Kita gunakan persamaan 11.6 ya. Di sini epsilon itu sama dengan ya ini nilai absolut dari xi ya pada iterasi ke J ya dikurangi dengan xi pada iterasi ke J-1 ya itu dibagi dengan xi pada iterasi J itu dikalikan 100 dia harus kurang terhadap nilai tertentu ya. Nah, ini Anda bisa tentukan misalnya 1%, 2% gitu ya. Nah, semakin kecil ini kriteria ini maka hasilnya semakin akurat. Sekali lagi, J dan J-1 itu adalah iterasi sekarang, J-1-nya adalah iterasi sebelumnya. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Kita gunakan metode Gauss-Seidel untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan. Ini sama dengan contoh sebelumnya ya. Oke, dari contoh sebelumnya kita dapatkan bahwa solusi dari sistem persamaan itu ini, X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan minus 2,5, X3-nya sama dengan 7. Oke, kita lihat solusi dari persamaan ini dengan metode Gauss-Seidel. Oke, dari statement contoh soal tadi kita bisa tuliskan persamaan eksplisit untuk X1-nya, kemudian X2 dan X3-nya seperti ini. Terus kita bisa asumsikan bahwa nilai X-nya, tebakan awalnya itu bernilai 0. Oke. Kemudian kita hitung X1 dengan persamaan E11.3.1 akan ketemu ini, 2,616667. Oke. Setelah itu kita bisa hitung X2-nya dengan persamaan yang kedua. Sekali lagi X1-nya yang ini terbaru ini ya, 2,616667. Oke. Sementara X3-nya masih 0. Nanti akan ketemu X2 ini. Berikutnya kita hitung X3-nya ya dengan menggunakan nilai X1 dan X2 terbaru ya. Akan ketemu itu 7,005610. Oke. Kemudian kita bisa bergerak ke iterasi yang kedua ya. Kita hitung lagi nilai X1-nya dengan nilai X2 dan X3 yang terbaru. Akan ketemu ini. X2-nya ketemu ini, X3-nya ketemu ini. Ini dari iterasi yang kedua. Nah, kalau Anda bandingkan dengan solusi yang sebenarnya, ya, solusi eksaknya tadi, maka Anda akan dapatkan kesalahan ini, kesalahan terhadap solusi eksak tadi ini. Untuk X1-nya 0,31%, X2-nya 0,015%, sementara X3-nya 0,0042%. Sangat kecil, ya. Oke. Jadi kalau Anda perhatikan, setelah melakukan 2 kali iterasi, kita bisa mendapatkan kesalahan terhadap solusi eksaknya di bawah 1%. Ya. Nah, tentunya kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi, jadi ET-nya semakin kecil, Anda bisa melakukan proses iterasi lagi. Gitu ya. Nah, tentunya kita tidak akan tahu solusi yang sebenarnya untuk kasus yang real ya. Nah, di sini kan hanya contoh soal. Kebetulan sudah diketahui solusi eksaknya. Tetapi untuk kasus yang misalnya kita harus selesaikan dengan Gauss-Seidel,
kita tentunya tidak tahu solusi eksaknya seperti apa, karena kalau kita udah tahu, ngapain kita juga menyelesaikan sistem persamaan itu, kan seperti itu logikanya. Nah, di sini Anda bisa gunakan persamaan 11.6 ya untuk mengetahui seberapa akurat hasil yang telah kita dapatkan. Ya, di sini kita bandingkan nilai X1, X2, dan X3 antara iterasi yang sekarang dengan iterasi sebelumnya, ya, iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya dibagi dengan hasil dari iterasi sekarang. Misalnya dari contoh ini kita akan melakukan 2 kali iterasi. Jadi ini adalah hasil dari iterasi yang kedua, ini juga iterasi yang kedua, sementara ini adalah hasil dari iterasi yang pertama. Anda bisa dapatkan ini kesalahannya 12,5%. Nah, kalau Anda bandingkan kesalahan relatifnya ini jauh lebih besar dibanding dengan kesalahan terhadap solusi eksak. Artinya apa? Kalau misalnya Anda melakukan iterasi yang ketiga, keempat, terus sementara ketemu epsilon A-nya ini misalnya 1%, Anda bisa yakin bahwa epsilon T-nya itu di bawah 1%. Berikutnya adalah iterasi Jacobi. Pada metode Gauss-Seidel yang baru saja kita bicarakan, itu nilai baru yang dihitung itu langsung digunakan untuk perhitungan berikutnya. Ya, tadi kan telah kita bicarakan kalau misalnya kita ingin menghitung X3 yang berdasarkan X2 dan X1, X2 dan X1-nya itu berasal dari nilai yang baru saja dihitung. Ya. Nah, pada metode Gauss-Seidel ini, jika konvergen, maka metode ini akan memberikan estimasi terbaik. Karena apa? X3-nya itu dihitung terhadap X1 dan X2 yang nantinya konvergen. Ya. Nah, ada taktik lain. Ya, taktik lainnya di sini adalah bahwa satu set nilai baru itu dihitung berdasarkan satu set nilai lama. Nah, taktik ini disebut sebagai iterasi Jacobi. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita melakukan tebakan X1, X2, X3-nya sama dengan 0, ketika kita menghitung X1, terus X2, X3 di iterasi pertama, itu nilai X1, X2, X3 di sebelah kanan, itu nilainya 0. Ya. Nah, jadi ketika kita menghitung misalnya X2, itu kan berdasarkan X1 dan X3. X1-nya dia 0. Ya. Pun juga ketika kita menghitung X3 di iterasi pertama, itu X1 dan X2-nya dia juga 0. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa perhatikan gambar ini. Ya. Di sebelah kiri, ini adalah untuk metode Gauss-Seidel. Anda perhatikan, pertama kita hitung X1, ya, ketemu, terus X1 yang telah atau baru kita dapatkan ini digunakan untuk menghitung X2 ini. Ya, untuk menghitung X2 ini. Kemudian X2 yang barusan kita dapatkan digunakan untuk menghitung X1. Pun juga X1-nya ini itu dari X1 yang dihitung dari sini. Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini adalah metode Gauss-Seidel. Nah, taktik lain, iterasi Jacobi di sini, Anda perhatikan bahwa X1, X2, X3 itu dihitung berdasarkan satu set nilai X1, X3, X1, X2, X3 dari tebakan awal ya di iterasi pertama. Kemudian di iterasi yang kedua itu sama juga X1, X2, X3-nya ini dihitung berdasarkan satu set hasil dari iterasi pertama. Ya. Oke, jadi Anda bisa lihat perbedaan antara metode Gauss-Seidel dan iterasi Jacobi. Berikutnya adalah pengecekan konvergensi dari metode Gauss-Seidel ini. Kita mulai misalnya ada dua persamaan, persamaan U dan V, keduanya merupakan fungsi dari X dan Y. Ya. Nah, kondisi cukup untuk konvergensi dari dua persamaan ini adalah ditunjukkan oleh ini, persamaan 11.7a dan 7b, bahwa nilai absolut dari turunan U terhadap X ditambah dengan nilai absolut dari turunan U terhadap Y itu harus kurang dari 1. Terus yang kedua, turunan pertama, nilai absolut dari turunan pertama V terhadap X ditambah dengan nilai absolut dari turunan pertama V terhadap Y itu harus kurang dari 1 juga. Nah, untuk metode Gauss-Seidel dengan dua persamaan,
Misalnya kita dapatkan dari persamaan 11,5, saya tunjukkan lagi di sini. Kalau yang ini kan ini 3 persamaan. Kalau 2 persamaan berarti yang ini bisa saya hapus. Ya, ini bisa saya hapus. Jadi 2 persamaan, sehingga di sini pun kita tidak mempunyai ini. Kita tidak mempunyai ini. Oke. Nah, sekali lagi kalau Gauss-Seidel dengan 2 persamaan, kita bisa tuliskan persamaan U dan V-nya ditunjukkan oleh ini, persamaan 11.8a dan 11.8b. Ya, kalau Anda perhatikan ini dari sini. Asalnya dari ini. Oke. Persamaan 11.8a dan B-nya saya taruh lagi di bagian atas ini. Nah, ini kalau Anda turunkan terhadap X1, U terhadap X2, Anda bisa dapatkan langsung, ya. DU per DX1 sama dengan 0, DU per DX2 sama dengan minus A2 dibagi A11. Ini untuk DV per DX1, ini adalah DV per DX2. Kalau Anda substitusikan ke persamaan 11.7, Anda akan mendapatkan ini, dua persamaan ini, 11.9a dan 11.9b. Bahwa itu nilai absolut dari A12 dibagi A11 itu harus kurang dari 1. Juga nilai absolut dari A21 dibagi A22 itu harus kurang dari 1. Nah, nilai absolut dari dua persamaan ini merupakan slope dari persamaan 11.8. Ya, jadi kedua persamaan itu dia akan seperti garis lurus ya dengan slope tertentu. Nah, di sini supaya persamaan penyelesaian Gauss-Seidel untuk dua persamaan ini hasilnya konvergen, maka nilai absolut dari slope persamaan 11.8 itu harus kurang dari 1. Ini adalah skema konvergens dan divergen dengan metode Gauss-Seidel. Ya, ditunjukkan di sini adalah kita mempunyai persamaan yang sama, dua persamaan yang sama. Ya. Tetapi kalau kita memilih cara yang tidak tepat, ya, nanti hasilnya bisa juga divergen. Ya. Untuk yang sebelah kiri yang A itu hasilnya konvergen, ya, konvergennya nanti di sini. Ya, ini. Nah, di sini proses Gauss-Seidelnya itu dimulai dari 00 di sini, terus dia bergerak ke atas, ke persamaan yang ini, garis ini. Ya, persamaan garis ini. Oke. Nah, nanti kita bergerak ke sini terus kita ikuti akhirnya nanti konvergen sekali lagi ke titik ini ya. Jadi gerak ke sini. Seperti ditunjukkan oleh panah ini. Nah, sementara yang B di mana hasilnya divergen itu prosesnya dimulai dari tetap dari 00 tetapi ke persamaan yang kedua ya. Ke persamaan yang kedua. Ya. Perhatikan dia akan divergen, artinya semakin lama dia akan semakin menjauh dari solusi yang sebenarnya ini. Nah, dari sini ternyata urutan persamaan mana yang harus diimplementasikan, ya ditunjukkan oleh tadi dari 00 menuju ke mana, ke atas atau ke bawah, ya itu ternyata menentukan konvergensi dari metode ini. Nah, untuk suatu sistem persamaan supaya dia konvergen itu syaratnya ini bahwa nilai diagonal itu harus lebih besar dibanding dari nilai di posisi lainnya ya ini bahwa A11-nya itu harus besar dibanding A12 juga A22-nya harus lebih besar dibanding A21 ya ini kita dapatkan dari persamaan 11.9 di slide sebelumnya. Nah, untuk sistem persamaan dengan jumlah persamaan n ya, itu syaratnya ditunjukkan oleh ini persamaan 11.10 ini. Bahwa nilai dari diagonalnya itu harus lebih besar dibanding dengan penjumlahan dari elemen yang tidak pada posisi diagonal ya, tidak pada posisi diagonal. Nah, di situ Anda lihat bahwa koefisien sekali lagi koefisien pada diagonalnya harus lebih besar dari penjumlahan koefisien-koefisien lain dari persamaan yang sama ya. Nah,
persamaan 11.10 ini dia merupakan syarat cukup untuk konvergen, tapi bukan syarat yang harus ya. Artinya apa? Bisa saja kita akan mendapatkan hasil yang konvergen meskipun persamaan 11.10 ini tidak terpenuhi. Tetapi kalau kita mempunyai persamaan dan memenuhi kriteria 11.10, kita akan mendapatkan konvergensi ya. Sistem dengan diagonal dominan ini banyak dijumpai pada kasus rekayasa sehingga membantu kita untuk menyelesaikan sistem persamaan itu menuju hasil yang konvergen. Berikutnya adalah cara memperbaiki konvergensi. Ya, di sini diperkenalkan metode relaksasi. Nah, relaksasi ini merupakan modifikasi dari metode Gauss-Seidel. Nah, gini, setelah semua nilai baru diperoleh, nilai tersebut dimodifikasi dengan suatu faktor pemberat atau weighted factor. Mengikuti persamaan ini, 11/11. Ya, kalau Anda perhatikan, XI new, nilai yang baru, itu didapat dari rumusan ini. Lambda kali nilai yang baru ditambah dengan 1 minus lambda kali nilai yang lama. Ya. Tentunya kalau lambdanya sama dengan 1, berarti ya XI new kan sama dengan XI new, jadi tidak dimodifikasi. Kalau lambdanya antara 0 sampai dengan 1, itu kita mempunyai rata-rata tertimbang atau weighted average antara nilai lama dan nilai baru. Nah, nilai lambda yang antara 0 sampai dengan 1 itu bisa disebut sebagai under relaksasi. Ya. Nah, tujuan dari under relaksasi itu biasanya untuk membuat sistem yang non-konvergen menjadi konvergen. Atau kita bisa gunakan untuk menghilangkan osilasi. Nah, ada konsekuensinya, laju konvergensinya bisa lebih lambat. Ya. Kemudian, kalau nilai lambdanya antara 1 sama dengan 2, itu artinya kita memberikan rata-rata tertimbang yang lebih besar ke X new-nya. Nah, di sini disebut sebagai over relaksasi. Nah, lambda yang besar itu dapat digunakan untuk mempercepat konvergensi, tapi harus hati-hati karena kalau kita gunakan lambda yang semakin besar, tendensi ke divergennya juga besar ya. Meskipun sekali lagi kalau nilainya bagus itu bisa mempercepat proses konvergensi. Nah, ini adalah algoritma untuk Gauss-Seidel ya. Anda bisa lihat satu persatu, terus sekali lagi Anda bisa implementasikan di code yang Anda nyaman, entah itu Fortran atau Pascal atau Visual Basic atau C++ dan seterusnya. Nah, yang terakhir, software untuk persamaan aljabar linear itu ada beberapa software ya yang bisa Anda gunakan. Excel pun Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linear. Ada dua opsi. Pertama, Anda bisa menggunakan solver tool ya. Kalau Anda tidak tahu, Anda Google solver tool untuk Excel gimana mengaksesnya ya. Atau Anda bisa gunakan ini matrik inversi dan perkalian. Itu juga tersedia di Excel ya. Anda juga bisa menggunakan MATLAB ya. MATLAB ini mempunyai banyak makro atau feature yang ready to go yang bisa Anda gunakan langsung ya. Atau Anda juga bisa menggunakan Mathcad ya. Ini juga bisa dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linear. Demikian kita telah menyelesaikan topik pembahasan tentang sistem persamaan aljabar linear. Terima kasih.